Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital pada teks, aturan di sekolah, dan ukuran berat benda. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu mengetahui aturan penggunaan huruf kapital pada teks bacaan dengan benar, agar anak-anak mampu melaksanakan aturan di sekolah dengan benar, dan agar anak-anak mampu melakukan pengukuran berat benda dengan benar. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar. Apa yang dilakukan Edo? Nah, pada gambar Edo membuang sampah di kolam ikan. Nah, kalian tidak boleh menirunya ya. Nah, anak-anak, perhatikan percakapan di bawah ini. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti berkata, "Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan." Kemudian Dayu menjawab, "Betul sekali, Siti." Benny juga berkata, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan." Dayu juga berkata, "Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Benny berkata, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan." Kemudian Edo menjawab, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman." Nah, anak-anak, kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan tadi. Pertanyaan nomor 1, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Nah, peraturan sekolah yang ada dalam percakapan adalah membuang sampah di tempatnya. Soal nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat mengotori lingkungan dan melanggar aturan. Soal nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Nah, yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan adalah mengingatkan orang yang melanggar agar mematuhi aturan. Soal terakhir nomor 4, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Nah, hal penting yang ada pada cerita yang pertama, kita harus mematuhi aturan yang ada. Yang kedua, jika kita melihat orang yang melanggar aturan, kita harus mengingatkan. Nah, anak-anak, soal nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Yang pertama ada kata pada, yang kedua Siti, berikutnya Dayu, Benny, Di,
aku, jadi, betul, selain, aku, itu, oh, baiklah, maafkan, dan ikan. Nah, kata-kata yang ditulis ini adalah kata-kata yang berawalan huruf kapital pada percakapan tadi. Nah, yang terakhir, berdasarkan kata-kata yang barusan dituliskan, huruf kapital digunakan pada yang pertama digunakan pada awal kalimat, yang kedua digunakan untuk menuliskan nama orang. Nah, anak-anak, berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Nah, kita pelajari dan bahas bersama-sama. Soal nomor 1, mencoret-coret tembok kelas. Nah, dipasangkan dengan huruf B. Nah, mencoret-coret tembok kertas itu hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Soal nomor 2, membuang sampah pada tempatnya, dipasangkan dengan huruf C. Nah, kalian juga dapat melaksanakan membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya soal nomor 3, melaksanakan tugas piket kelas, dipasangkan dengan huruf A. Nah, kalian juga dapat melaksanakan tugas piket kelas. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kita bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, kalian lihat pada teks bacaan ada kata-kata yang tidak menggunakan huruf kapital dan tanda baca juga belum sesuai. Maka dari itu, Pak Guru lingkari yang belum sesuai dengan aturan. Kalimat yang pertama, Siti memelihara burung. Nah, Siti belum menggunakan huruf kapital. Sedangkan di akhir kalimat itu belum ada tanda bacanya. Yang berikutnya, Siti rajin merawat burung peliharaannya. Seharusnya kata Siti menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang berikutnya, setiap hari burung diberi makan secara teratur. Nah, seharusnya awal kalimat menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Nah, sama seperti kalimat sebelumnya. Awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Yang berikutnya, pada hari Minggu kami bermain ke rumah Siti. Nah, seharusnya awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama hari juga menggunakan huruf kapital, dan nama orang juga menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital, nama orang juga seharusnya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Nah, kalian juga bisa mempelajari lagi penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada teks. Nah, anak-anak, perhatikan teks dan gambar berikut. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya.
penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti di bawah ini. Nah, manakah yang lebih berat? 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Nah, perhatikan tulisan yang ada di dalam kotak. 1 kg sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Nah, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nah, kalian bisa melingkari gambar atau pilihan jawaban A atau B. Kerjakan dengan teliti. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk menulis kalimat atau teks bacaan harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital dapat digunakan dalam menulis awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama tempat, nama bahasa, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di suatu tempat. Di sekolah contohnya, hal yang boleh dilakukan misalnya membuang sampah pada tempatnya, memperhatikan penjelasan guru, dan masih banyak lagi. Hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah misalnya mencoret-coret tembok sekolah, melanggar tata tertib, dan masih banyak lagi. Nah, kita dapat membandingkan berat benda lebih berat atau lebih ringan dengan mengetahui ukuran berat dan satuannya. Misalnya 1 kg lebih berat dari 8 ons. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang tema 6 subtema 3. Pesan Pak Guru untuk kalian harus selalu rajin dan semangat belajar walaupun kalian belajar di rumah. Kalian harus selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalian juga harus mematuhi tata tertib dimanapun kalian berada. Dan tak lupa kalian juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.